Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya operator yang belum sempat tidur. Nah, kali ini sedikit penjelasan tentang bagaimana menggunakan aplikasi yang diberi nama Capabel ini, capaian hasil belajar ini. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Untuk yang pertama, di sini saya mau menjelaskan bagaimana pengelolaan capaian belajar peserta didik pada tahun pelajaran 2022-2023 semester ganjil ini. Oke, kita mulai login ke dalam aplikasinya. Di sini seperti biasa, untuk masuk ke aplikasinya kita bisa masuk melalui card SIM penilaian ini. Di sini ada semacam span untuk guru mapel dan wali kelas. Jadi kita bisa klik tombol masuk. Lalu di sini kita masukkan username dan passwordnya. Lalu kita pilih tahun pelajaran. Lalu yang berikutnya pilih semesternya, lalu bisa klik masuk. Oke, nah di halaman beranda aplikasinya di sini ada notif merah ya. Sini tulisannya peringatan bagi wali kelas, silakan gantikan guru mata pelajaran sesuai dengan guru mata pelajaran yang mengajar pada kelas Anda. Langkah-langkah: 1. Masuk ke halaman mapel kelasku. Yang berikutnya klik nama guru mata pelajaran. Yang berikutnya ganti guru mata pelajaran, lalu klik simpan. Oke, selanjutnya di sini saya mau memperlihatkan satu persatu di bagian halaman beranda ini, beranda aplikasi ini. Di sini ada satu card yang namanya mata pelajaran ampuku. Jadi di sini card ini berfungsi untuk melihat mata pelajaran pada kelas mana saja yang diampu oleh guru mata pelajaran atau wali kelas tertentu. Jadi di sini terdapat tiga kelas yang diampu oleh teman kita. Di sini namanya Jamaluddin Daton Iker. Jadi ada 3 kelas yang diampu. Terus berikutnya, karena di sini teman kita Jamaluddin Daton Iker ini adalah seorang wali kelas, maka ada muncul beberapa card yang lainnya sebagai fungsi tugas dari seorang wali kelas. Yang pertama, di sini ada siswa kelasku. Di sini jumlahnya 31. Teman kita Jamaluddin Daton Iker ini dia memiliki penugasan wali kelas pada kelas 11 IBB 2. Pada kelas IBB 2 itu jumlah peserta kelasnya itu sebanyak 31. Ya, seperti itu. Untuk isinya kita bisa lihat, klik sekali di sini adalah database peserta kelas, yang mana masing-masing peserta kelas itu diberikan 2 tombol aksi, yaitu tombol detail dan tombol cetak profilnya. Kita bisa lihat yang pertama detail, kita bisa kasih contoh satu, kita klik buka. Nanti teman-teman dapat mengisinya sesuai dengan data yang otentik dari peserta didik. Oke, yang berikutnya saya akan tunjukkan untuk satu tombol aksi, yaitu cetak profil. Kita bisa klik sekali, jadi profilnya akan muncul di sini. Ya, seperti itu. SMP Negeri 2 Dunara Barat ya. Oke, berikutnya kita kembali ke beranda. Berikutnya saya mau jelaskan di sini mapel kelasku. Nah, seperti notifikasi yang saya sudah bacakan tadi, dalam mapel kelasku ini berisi mata pelajaran dan guru pengampu mata pelajaran pada kelas 11 IBB 2 ini. Di sini terdapat 15 mata pelajaran ya, baik dari mata pelajaran wajib A, wajib B, peminatan, dan lintas minat.
Jadi jumlahnya ada 15, kita bisa lihat. Nah di sini seperti yang saya bacakan notifikasi tadi, untuk menggantikan guru mata pelajarannya, langkah-langkahnya seperti di atas ini. Oke, yang berikutnya kita bisa lihat isi dari mapel kelasku ini. Sini berupa database mata pelajaran pada kelas 11 IBB 2 ini. Kalau untuk menggantikan guru mata pelajaran, seorang wali kelas cukup mengklik pada nama guru pengampu, lalu menggantikan gurunya, lalu bisa klik simpan. Oke. Yang berikutnya di sini ada kolom total KD total KD yang diajarkan pada semester ini. Nah, di sini ini nanti tugasnya guru mata pelajaran masing-masing melalui tombol mapel ampuku sebelum mengisi data tugas ataupun data penilaian harian. Itu pertama kali guru mata pelajaran harus melakukan sinkronisasi kompetensi dasar terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya KKM Mapel. KKM Mapel ini juga bersumber dari hasil sinkronisasi kompetensi dasar yang disinkronkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Oke, yang berikutnya kita kembali ke beranda terlebih dahulu. Lalu di sini ada ledger kelas. Ledger nilai kelas ini adalah nilai hasil olahan di akhir semester. Ini kita bisa lihat di sini, dan pada ledger nilai ini adalah akses untuk mencetak dokumen laporan pendidikan pada akhir semester nanti. Oke, itu yang barusan saya jelas adalah menyangkut dengan penugasan penugasan tenaga pendidik sebagai wali kelas. Nah, untuk tenaga pendidik sebagai guru mata pelajaran, maka nanti hanya muncul satu card, yaitu mata pelajaran ampuku. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di sini mata pelajaran ampuku. Jadi teman kita Jamaluddin Daton Iker ini dia mengajar mata pelajarannya sesuai basicnya pada 3 kelas. Oke, kita bisa lihat isinya. Nah, di sini terdapat tiga baris data. Yang pertama, mata pelajarannya Jamaluddin Daton Iker ini mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu peminatan, kategorinya peminatan, kelasnya yaitu kelas 10 IBB 1, 10 IBB 2, dan 11 IBB 1. Lalu nanti penjelasannya pada halaman ini, tombol-tombol ini disablekan apabila guru mata pelajaran belum melakukan sinkronisasi kompetensi dasar yang diajarkan pada semester berjalan ini. Nah, saya kasih contoh di bagian di mata pelajaran yang pertama ini, pada kelas 10 IBB 1, teman kita Jamaluddin Daton Iker ini telah melakukan sinkronisasi kompetensi dasar pada kelas 10 IBB 1. Sini kita bisa lihat. Kita klik pada tombol KD ini. Nah, di sini. Untuk 10 IBB 1, teman kita Jamaluddin Daton Iker ini mengajar bahasa dan sastra Indonesia mata pelajaran peminatan dengan muatan KD-nya sebanyak 3 KD untuk satu semester ini. 3 KD untuk satu semester ini dengan KKM-KD masing-masing KD-nya di sini 75, masing-masing 75. Jadi KKM mata pelajaran untuk kelas 10 IBB 1 ini nanti mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesianya itu 75. Oke, selanjutnya jika sudah mengisi nilai ini kita bisa klik tombol sinkron KD. Ya, nanti sini berhasil melakukan sinkron KD. Setelah itu kita bisa kembali. Nah, jika sudah berhasil melakukan sinkron KD, maka tombol selanjutnya, tombol tugas, tombol penilaian harian, tombol KI 4 ataupun keterampilan nanti akan enable. Jadi artinya bisa diklik untuk diakses. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan untuk penginputan nilai tugas. Nilai tugasnya kita bisa klik tombol tugas. Lalu yang berikutnya di sini ada 3 KD. Untuk 10 BB1 ada 3 KD.
Masing-masing KD-nya itu terserah dari guru mata pelajaran masing-masing mau memberikan berapa banyak tugas dalam satu KD. Oke, untuk melakukan penambahan KD, guru mata pelajaran bisa melakukan klik tambah penugasan. Ya, seperti ini. Di sini sudah terdapat satu tugas yang sudah ditambahkan oleh teman kita, Jamaluddin Gatoniker. Kita bisa melihat bagian dalam dari tugas satu ini. Oke, kita klik tombol tugas satu. Nah, seperti ini tampilannya, seperti ini. Di sini terdapat dua tombol, yaitu hapus tugas dan simpan data. Nah, fungsi dari hapus tugas ini jelas untuk menghapus tugas ini. Fungsi tombol berikutnya itu simpan data, berfungsi untuk melakukan simpan data setelah nilai untuk tugas satu ini selesai diisi oleh guru mata pelajaran. Nah, di sini saya kasih contoh satu anak ini, namanya Ahmad Ghazali Alamsa ini. Dia punya nilai tugas 1 untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada kelas 10. IBB 1 adalah 80. Nah, setelah melakukan pengisian nilai seperti ini, guru mata pelajaran wajib melakukan simpan data sebelum berpindah ke halaman lain. Oke, kita tunggu proses penyimpanan datanya. Oke, di sini ada notifikasi berhasil memperbarui tabel nilai penugasan. Kita bisa klik OK. Oke, sudah selesai, nilainya 80. Nanti kalau mau dirubah silakan diedit. Oke, yang berikutnya di bagian penugasan sudah. Terus kita beranjak ke bagian penilaian harian. Oke, kita bisa klik. Nah, di sini terdapat dua penilaian harian ya, dua penilaian harian yang sudah ditambahkan. Untuk menambahkan penilaian harian lagi, kita bisa klik tambah harian pada kompetensi dasar yang akan kita PH-kan. Di sini untuk PH-nya sendiri terdapat dua metode yang disiapkan oleh sekolah, oleh aplikasinya terdapat dua metode. Metode yang pertama itu dengan metode manual, artinya guru mata pelajaran membagikan soal secara manual ke peserta didik masing-masing, lalu mereka mengerjakan dalam selembar kertas, lalu mengumpulkan ke guru mata pelajaran, lalu guru mata pelajaran melakukan pemeriksaan pekerjaan tadi, lalu menginputkan secara manual ke dalam aplikasi. Seperti itu. Untuk melakukan penginputan nilai secara manual itu nanti untuk melakukan penginputan secara manual nanti seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi hanya ada satu tombol di bagian atasnya, yaitu simpan data. Nah, untuk mengisi nilainya juga sama seperti penugasan tadi, tinggal mengisi nilai lalu simpan data. Ya, seperti itu. Kalau untuk yang secara online, secara menggunakan CBT, nanti tampilannya akan beda dari tampilan secara manual. Seperti ini, terdapat beberapa tombol di bagian atasnya. Itu yang pertama simpan data, terus ada soal PH dan aktifkan soal. Nah, untuk metode CBT ini, guru mata pelajaran itu harus menginputkan soal yang akan di PH-kan terlebih dahulu melalui tombol soal PH ini. Oke, saya akan tunjukkan untuk penginputan soalnya. Guru mata pelajaran bisa melakukan klik terhadap soal PH ini. Ya, di sini ada satu soal contoh ya. Soal contoh yang sudah diinputkan tadi sebagai contoh. Di sini sudah ada satu nomor soal ya, sudah ada satu nomor soal sebagai contoh. Jika guru mata pelajaran ingin mengeditnya, bisa klik tombol edit. Jika ingin menghapusnya, bisa klik tombol hapus. Fungsi masing-masingnya sudah jelas. Yang berikutnya di bagian atas ada 3 tombol lagi, yaitu tombol kembali, tambah soal, dan salin soal. Nah, di sini tombol kembali fungsinya mungkin jelas ya, kembali ke halaman sebelumnya. Terus di sini ada
tombol tambah soal. Tambah soal ini juga fungsinya jelas ya, untuk menambah soal yang ada di dalam ada di hadapan kita sekarang ada satu soal. Ya, kita ingin menambahkan soal berikutnya, kita bisa klik tombol tambah soal. Untuk form tambah soalnya tampilannya seperti ini, lebih kurang seperti ini. Untuk menambahkan soal dalam bentuk foto, nah seperti ini ya, sama langkah-langkahnya sama seperti penilaian-penilaian kita tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang berikut untuk salin soal, di sini fiturnya belum aktif ya, salin soal, karena belum ada belum ada master soal yang dibuat, ataupun belum ada PH yang dijalankan secara online oleh guru mata pelajaran ini. Oke, ini saya bisa kembali di bagian ya satu tadi. Untuk melakukan aktivasi soal, guru mata pelajaran cukup mengklik tombol aktivasi soal seperti ini, mengisi durasi PH-nya, misalkan 1 jam 30 menit. Ya, diisinya seperti ini. Setelah itu bisa klik tombol update. Ya, berhasil. Nanti tombol aktivasi soal nanti berubah menjadi merah untuk melakukan nonaktif soal. Artinya soal ini sudah aktif. Selanjutnya, guru mata pelajaran dapat memerintahkan peserta didik login ke dalam aplikasi si akad masing-masing untuk mengerjakan soal PH yang sudah diaktifkan, yaitu soal Bahasa Sastra Indonesia pada kelas 10 IBB 1. Oke, seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan untuk soalnya pada dari sisinya peserta didik. Oke, selanjutnya untuk penilaian harian ini saya rasa sudah cukup. Nanti setelah peserta didik melakukan mengerjakan soal PH-nya, nilai-nilai mereka akan muncul di sini. Selanjutnya guru mata pelajaran dapat melakukan simpan data agar nilainya dapat diproses. Oke, berikutnya kita bisa langsung ke beranda saja, kembali ke beranda. Saya pikir seperti itu. Di bagian bawahnya di sini ada sebuah card, yaitu data lembaga berisi NPSN, nama sekolah, kepala sekolah, dan NIK kepala sekolah. Terus yang berikutnya di sebelah kanan di sini ada data lembaga juga yang berisi jumlah peminatan pada sekolah ini, yaitu jumlahnya 3, jumlah kelasnya ada 22, jumlah ketenagaannya sebanyak 60, 57 tenaga pendidik, dan sisanya adalah tenaga kependidikan. Jumlah peserta didiknya sendiri terdapat 906 jumlah peserta didik yang tersebar seperti tabel di bagian bawah ini. Data peserta didik 906 peserta didik itu tersebar pada masing-masing kelas yang jumlahnya seperti ini. 10 IBB 1 contohnya, 10 IBB 1 laki-lakinya 17, perempuannya 23, yang totalnya 40. Ya, berikut sampai pada kelas 12 IS 3. Oke, untuk penjelasan untuk wali kelas ataupun guru mata pelajarannya ini lebih kurang seperti itu. Selanjutnya saya mau memperlihatkan pada tombol ledger nilai kelas ini. Kita bisa klik sekali. Tombol ledger nilai kelas ini diperuntukkan bagi wali kelas, di mana nilai-nilai yang diolah tadi akan masuk ke dalam ledger nilai akhir ini. Nah, di sini ada satu kolom yang namanya dokumen. Di sini ada satu kolom yang namanya kolom dokumen. Kolom dokumen ini adalah berisi laporan pendidikan dari masing-masing peserta didik. Nah, misalkan wali kelas ini ingin mau mencetak laporan pendidikannya Aldianus Ola ya. Aldianus Ola ini raportnya mau dicetak oleh wali kelas ini, maka wali kelas ini dapat mengklik tombol warna biru ini pada kolom dokumen ini untuk mengunduh laporan pendidikan. Ya, laporan pendidikannya untuk aplikasi kita ini berekstensi
dimodifikasi oleh wali kelasnya masing-masing ya. Saya tunjukkan. Nah, di sini dia punya aplikasinya, tampilan laporan pendidikannya seperti ini. Karena datanya masih kosong, jadi ya masih seperti ini ya, datanya masih kosong. Oke, untuk laporan pendidikannya seperti itu. Saya akan lanjutkan ke sisinya peserta didik, untuk kita sama-sama lihat tampilan dari aplikasi CBT-nya. Oke, saya log out, lalu saya bisa kembali. Lalu sebagai peserta didik, apabila ingin mengerjakan soal penilaian harian, dia bisa masuk pada card yang berisi SIM Siakat, Sistem Informasi Manajemen Siakat Akademik ya, Sistem Informasi Akademik. Oke, yang berikutnya kita pilih tombol CBT. Ya, kita bisa klik sekali pada tombol CBT, lalu kita masukkan username-nya. Username dari peserta didik. Di sini saya sedikit lupa ya, siapa saja peserta didik kelas 10 IBB 1, karena PH yang sudah diaktifkan tadi 10 IBB 1 ya. Ini saya pause dulu, saya akan mengambil username-nya. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi. Kita bisa klik tombol CBT-nya, lalu kita masukkan username, passwordnya, lalu bisa klik masuk. Oke, nah di sini daftar ujiannya atas nama Agustinus Damomboro ini. Daftar ujiannya, judulnya PH 1, pelajarannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Setelah itu berikutnya di samping kanan ada tombol warna kuning, yaitu tombol kerjakan. Kita bisa mengklik tombol kerjakan. Setelah itu data berikutnya yang akan ditampilkan adalah data penilaian hariannya, yaitu berupa nisan, lalu nama, lalu kelas, mata pelajarannya, jumlah soalnya, durasi, PH-nya. Berikutnya, jika sudah sesuai, peserta didik bisa melakukan klik pada tombol kerja soal. Berikutnya di sini sudah seperti soal yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Pada sisinya guru mata pelajaran ada satu soal ya, ada satu soal yang sudah ditambahkan, yaitu bunyi soalnya seperti ini. Peserta didik bisa menjawab, lalu bisa klik tombol selesai. Nah, di sini yang muncul tombol selesai karena cuma ada satu soal. Nanti jika soalnya lebih dari satu, maka ada tombol berikutnya dan tombol sebelumnya. Ya, seperti itu. Karena cuma satu soal yang ada di hadapan kita, maka langsung ke tombol selesainya. Oke, jika sudah menjawab, selanjutnya kita bisa klik tombol selesai. Kita klik tombol selesai, nanti ada konfirmasi tesnya di sini. Kita bisa klik tombol selesai lagi. Oke, selanjutnya kita akan dibawa ke bagian daftar ujian ulang. Daftar ujian pada halaman depan tadi, daftar ujiannya cuman tombol kerjakan tadi sudah berubah menjadi tombol lihat nilai karena sudah melakukan pengerjaan soal ini. Oke, kita bisa klik tombol lihat nilai untuk melihat nilai. Di sini jawaban yang soal dijawab benar, maka nilainya 100. Agustinus Damomboro ini mendapat nilai 100. Oke, untuk kembali bisa klik tombol kembali, untuk logout bisa klik tombol logout. Nah, nilai 100 ini saya akan tunjukkan kembali. Kita akan login kembali ke guru mata pelajarannya tadi untuk melihat nilainya, apakah nilainya sudah masuk ataupun belum. Kita bisa masuk kembali ke login guru mata pelajaran, lalu kita masuk ke bagian mata pelajaran ampuku, lalu kita lihat pada bagian penilaian harian, lalu kita lihat detail penilaian harian PH 1. Kita lihat nilainya 100. Ya, di sini Agustinus Damomboro mendapat nilai 100. Nah, selanjutnya apabila semua peserta didik sudah selesai mengerjakan, guru mata pelajaran bisa kembali menonaktifkan soal agar tidak ada lagi peserta didik yang bisa mengakses soal ini.
Setelah melakukan penonaktifan soal, lalu guru mata pelajaran dapat melakukan simpan data. Oke, setelah melakukan simpan data, maka nilai PH1 akan diproses untuk dapat dijadikan nilai yang nantinya diakumulasikan menjadi nilai semesternya. Oke, demikian untuk penjelasan aplikasi Capabel pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.